Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita kedatangan, atau di samping kita ya, ada satu buah casing gede dari MSI teman-teman ya. Dan ini casing harganya 7 juta, 6,7 sampai 7 jutaan teman-teman ya. Ini adalah MSI MEG Maestro 700 LPZ Mid Tower Case ya. Harganya dari mulai 6,7 sampai 7 jutaan ya. Ini bisa dibilang casing termahal yang ada di channel gua teman-teman. Seingat gua ini ya, karena sebelumnya casingnya berapa juta ya, 4 jutaan atau berapa gitu. Yang ini di 6,7 sampai 7 jutaan. Dan gak usah lama-lama ya, kita akan lihat lebih dekat cara ngebukanya gimana, terus ada gimana-gimana di casingnya, motherboard yang disupport apa, water cooling apa, fan-nya apa, dan kawan-kawannya. Kita lihat lebih dekat ke casing ini ya. Sebelum kita ke casing, kita buka box-boxnya dulu ya. Sebenarnya untuk box tambahannya itu dapat 3 teman-teman ya. 1, 2, dan 1 lagi ada di casing guys. No ya, di sini. Cuman nanti itu pas sudah dibuka aja deh. Kita kesini dulu ya teman-teman ya. Di sini ada 2 box. Yang pertama ini box perbaut-bautan duniawi ya. Ada manual-manualannya. Sama ini ada quick installation guide-nya. Terus di sini kita dikasih PCI cover, ada beberapa ya. Tuh. Oke, ada lap, ada velcro, ada kabel tis ya. Oke. Kenapa dikasih seperti ini? Karena yang di casing itu udah kepasang bracket yang vertikal, teman-teman. Oke. Lalu di sini ada baut ya. Perbautan duniawi, dan kita mendapatkan riser di sini. Ya. Cuman ini masih segel ya. Oke, riser kecil. Lalu kita di sini dapat box satu lagi teman-teman. Yang dimana box ini adalah vertical holder untuk graphic card teman-teman ya. Jadi dari casingnya itu kalau misalkan pakai bawaannya kita udah bisa masang VGA vertikal. Tapi ini dapat lagi guys ya. Jadi ada 2. Gue juga kagak paham kenapa dapat 2. Kita buka ya. Nah, ini ada baut dan dapat riser lagi. Cuma di sini risernya lebih panjang ya daripada yang sebelumnya. Kalau gua nangkap sih kayaknya ini untuk VGA yang lebih panjang mungkin ya. Kurang paham juga gue. Intinya dapat vertical GPU lagi ya. Vertical bracketnya ya. Oh. Ini untuk yang lebih proper, yang mungkin yang lebih besar di VGA-nya teman-teman ya. Oke. Nah, intinya dia sudah dapat. Jadi teman-teman bisa pakai vertical mounting yang ada di casingnya, bisa pakai yang dari sini juga ya. Itu terserah kalian. Intinya 2 box awal isinya seperti itu. Oh ya guys, kalau misalkan kalian beli casing ini jangan kaget dusnya segede gaban ya guys. Gede banget dusnya guys ya. Ini kan dus casing biasa segitu guys ya. Ini dusnya bener-bener gede banget guys. Setangan gua ya. Dan di sini untuk user manualnya ada di sini. Kalian bisa scan. Jadi kalau kalian bingung cara bukanya gimana bang, itu ada di sini ya. Oke, kita scan dulu. Habis itu kita akan buka casingnya ya. Dan di sini gue mau ngasih tahu teman-teman, di bagian samping ada keterangan teman-teman. Kalau si tempered glassnya ini tuh dia udah memakai semacam film ya, safety film. Ini nggak boleh dikelotokin ya, karena ini menghindari pecah teman-teman ya. Karena kan kita udah tahu ya tempered glass itu kalau misalkan pecah dia brak gitu semua, langsung pecah lah gitu teman-teman, langsung muruluk ya. Nah ini jangan sampai dikelotokin plastiknya ya. Kalau dikelotokin ya wes amsyong bleber lah dia. Dan untuk kacanya, tempered glassnya dia tuh samping ya. Oke, ini tuh bener-bener kinclong banget guys ya. Oke, ini user manualnya akan gue scan dulu, baru kita pelajari cara bukanya. Oke guys, pertama kita akan buka tempered glassnya ya. Untuk membukanya ini rada ekstra hati-hati ya, karena pertama kita ngebuka baut di belakang ada 2, lalu kita tarik si tempered glassnya ya. Oke, jadi kita lihat ke sini. Oh ya, untuk casing ini dia tuh ada nomornya teman-teman ya, jadi kayak nomor punggung gitu. Ini nomornya 1427. Dan untuk
Di atasnya ini ada power, reset, ada USB, ada Type C, ada jack ya. Oke. Nah, ini kita harus buka dulu dua bautnya. Oke. Kalau ini keras bisa pakai obeng ya. Oke. Sampai dilepas ya. Oke, ini ada karetnya teman-teman, hati-hati lepas ya. Oke, kalau udah, jadi sistemnya tuh dia kesini guys, jadi tarik ke sini. Nah, ini ada pegangannya, di sini ada pegangannya teman-teman ya. Nah, harus kebuka, bawahnya juga. Terus yang bagian sininya guys. Nah, jadi sampai kebuka kayak gitu guys. Ini emang rada bikin deg-degan guys. Nah, kalau udah, kita bisa tarik ya. Ini rada tricky guys, gua nggak bohong untuk membuka si tempered glassnya ya. Oke, nah, jadi dia tampilannya seperti itu. Di sini ada semacam lobangannya dia ya. Gue nyebutnya pentilannya guys ya, dan dia masuk ke lubang yang di sini. Oke, itu pun yang di bawah. Jadi langsung ke sini guys. Dan itu teman-teman harus hati-hati karena rada tricky untuk membuka tempered glassnya ya. Selanjutnya untuk side panel bagian sini teman-teman ya, ini kita langsung tarik aja ya, nggak ada pelepasan baut, tinggal tarik tuh. Oke, dia sistemnya sama, pakai penutup yang seperti ini juga, jadi ada bolong-bolongnya, tinggal masuk ya. Di sini sudah ada dust filternya ya. Jadi dari casing yang dibuka cuma itu aja guys, bagian kaca sama bagian sini. Sisanya kalau gua baca di manualnya ini nggak ada ngebuka-buka apa-apa lagi teman-teman ya. Sisanya udah tinggal pemasangan aja. Sebelum kita lebih lanjut ke casing, kita buka ininya dulu ya, box yang ketiga guys ya. Oke. Ini kabel tisnya tebel banget guys. Oke. Nah, keluarin, kita buka di sini aja ya. Untuk box yang ketiga, isinya adalah, oke, ini adalah GPU holder ya, holder untuk graphic card. Jika kalian masang VGA-nya horizontal, teman-teman, ya, ini bisa disesuaikan untuk tingginya, ya. Simpel masangnya tinggal begini, ada baut kiri kanan, tinggal dimasukin ke dalam casing dan bautnya ada di sini, ya. Oke, ini ada baut dan ini ada emblem magnet gitu, teman-teman, ya. Oke, jadi isinya cuma itu aja sih, ada lagi ya? Ya, ada lagi teman-teman. Sekarang kita ke bagian dalam teman-teman ya. Untuk bagian dalam sini, untuk motherboard yang bisa dipasang adalah motherboard maksimalnya ukuran ATX ya teman-teman ya, jelas ya. Dan dia udah support BTF ya, untuk colokan-colokan yang di belakang dia sudah support teman-teman. Oke, lalu untuk posisi VGA ya, balik lagi, mau vertikal dengan yang bawaan boleh, mau vertikal pakai yang tadi tuh, yang dari box yang besar ini bisa, mau VGA-nya horizontal dengan stand yang ada di sini juga bisa ya. Jadi untuk standnya di sini tuh ada lubang-lubang bautnya ya. Jadi kalian tinggal bautin aja, tergantung posisi VGA kaliannya itu di mana ya. Oke, bautnya tadi nih yang didapat ya, jadi tinggal sesuaikan aja ya. Tapi kalau untuk baut kayak gini, pasangnya terakhir aja pas VGA-nya sudah kepasang teman-teman ya. Intinya masang buat si stand VGA ini masih gampang banget. Selanjutnya untuk fan teman-teman ya, kalau dibaca di manual ini 120 140 bisa ya. Kalau yang di sini 1 kali 120 di belakang, di samping bisa 3 kali 120, atas dan bawah bisa 3 kali 120 atau 3 kali 140. Untuk radiator di belakang ini 120, di samping 360, di atas 360 dan di bawah 360 untuk opsi radiatornya. Tapi biasanya skema rakitan ya yang paling dipakai. Ini 120 fan, di sini fan 3 kali 120 reverse, di atas water cooling 360 sama di bawah fan bisa 120 bisa 40. Atau bisa di sini fan 120, di sini water cooling 360, ini fan
3 kali 140 di bawah, fan 3 kali 140. Reverse-nya di bawah dan di samping. Tapi kalau untuk fan-fan kayak gitu, itu opsional, terserah kalian. Oke guys, pada saat awal ya gue sempat bingung apakah kalau masang fan-fan di casing ini atau radiator harus dibongkar-bongkar atau kayak gimana. Karena yang bisa dibuka kan tadi hanya si tempered glass sama di bagian belakang ya. Ternyata untuk ngebuka atau memasang fan di bawah, fan di samping, atau fan di atas atau radiator ya, ini tinggal dibuka aja ya. Jadi casingnya nggak perlu kita bolak-balik. Paling pada saat masang motherboard aja ditidurin guys ya. Oke, kita ambil bautnya, dan bautnya semuanya sama ya. Jadi nggak usah takut kebalik. Kita tinggal begini, terus angkat ya. Jadi fan kita pasang di sini. Kalau misalnya udah, kita masukin, kita tutup ya. Ini berlaku buat yang di samping juga ya. Gua akan lihatnya sampai yang ke atas ya. Yang samping, ini bautnya begini. Dan ini nggak akan ketukar sih guys. Oke, buka, bawa ke samping, terus tarik ya. Jadi masih gampang. Oke, selanjutnya yang atas juga sama guys. Jadi kalau kita nunduk dikit, di bagian atas ini ada 2 baut. Oke. Nah, di bagian kanan dan di bagian kiri. Jadi semuanya sama guys untuk fan ya. Turun terus naik. Jadi untuk pemasangan fan lalu radiator di casing ini akan sangat mudah karena semuanya sudah modular lah, bisa dilepas pasang. Oh ya guys, sekali lagi ya, ini untuk bracket untuk tempat fan dan radiator ini nggak akan ketukar teman-teman. Yang bagian bawah itu dia ada bolong-bolong di sini untuk tempat stand VGA ya. Oke, yang bagian samping dia paling tipis sendiri, dan yang bagian atas dia seperti ini, nggak ada lubang-lubang yang buat VGA-nya ya. Terus ini di tiap sisi sudah ada dust filternya teman-teman ya. Ini di bawah ada dust filter, terus ini di samping ada dust filter, dan di atas juga ada dust filter ya. Jadi untuk penangkal debunya udah aman. Oke, kita balik lagi ke belakang teman-teman ya. Untuk power supply di sini ukuran ATX ya. Terus di sini kita bisa masang hard disk 3,5. Kalau dilihat sini 2 biji ya. Nanti tinggal lepas baut ininya aja. Lalu untuk perkabel-kabelannya di sini ada audio, ada Type C, ada USB 3, sama ini front panelnya dia sudah nyatu, teman-teman ya. Terus untuk kabel manajemennya di sini udah ada Velcro dari MSI. Kita lihat lebih dekat ya. Nah, di sini udah ada ya, dari atas terus ke bawah. Jadi kabel manajemen udah aman ya. Dan nanti mungkin ketika kalian rakit banyak kabel yang numpuk di belakang, cuman itu nggak masalah ya, balik lagi. Selama casing bisa ketutup, ya itu udah cukup teman-teman. Jadi area kabel manajemen bakal rapih di belakang ya, dan bakal ketutup dengan rapat. Kalaupun numpuk-numpuk, kalian bisa ikat-ikat aja pakai velcro ya. Itu mah kalau kabel manajemen gimana skill dari masing-masing kalian aja. Intinya opsi di belakang sini dia sudah lega dan sudah luas. Oke guys, kita balik lagi ke sini ya untuk bracket VGA vertikal dan horizontal ya. Ini bawaannya kan yang vertikal ya, simple ya. Ini udah ada keterangannya di sini ya, cara masangnya sampai riser-risernya ini gampang ya. Kalau misalkan kalian pengen lepas ya, wes ini kita tinggal lepas aja teman-teman ya. Ada 3 baut di sini. Jadi ini bebas kalian mau bikin vertikal atau horizontal teman-teman, bebas. Nah pada gini kita tinggal lepas aja ya si bracketnya. Kalau misalkan ada baut-baut lagi, ini dilepas ya. Oke, kayaknya ini harus dilepas juga deh. Bagaimana ya? Bentar guys, kalau gua baca di sini ada 1, 2, 3 dan 4 ya. Di sini ada baut. Oke, nah, untuk dilepas ya. Nah jadi si bracket ini dilepas. Kalau misalkan mau pasang vertikal yang tadi paketan yang gede, udah tinggal masukin ke sini, tinggal dibaut lagi. Kalau misalkan mau horizontal ya udah, ini udah tinggal tutupin pakai si iniannya teman-teman. Tinggal disesuaikan tiap lubangnya, terus ditutup sampai semuanya rapat ya. Jadi untuk posisi graphic card ini masih gampang banget ya. Kayaknya itu aja sih yang harus dibahas dari casing ini ya.
Ini jujur ya, walaupun dia gede dan harganya lumayan, tapi ini nggak nyusahin teman-teman. Karena beberapa yang kemarin-kemarin yang gede dan mahal, ada yang harus dilepas, ada yang harus begini, ada yang begitu, begini, begono. Ini simple teman-teman. Lu buka kaca tempered glass, lu buka side panel, udah langsung masukin. Mobo masuk, water cooling masuk, fan masuk, PSU masuk, hard disk masuk. Misalkan kalau pakai hard disk ya, fan masuk, udah itu udah tinggal clear, colok, VGA masuk, selesai. VGA-nya juga bebas, lu mau bikin vertikal, horizontal, clear ya. Mau horizontal dikasih bracket juga, udah dikasih apa namanya? Sorry, stand, bukan bracket ya, udah dikasih stand, itu udah enak. Mau pakai yang vertikal juga kalian bisa pilih, mau pakai bracket yang bawaan atau yang bonusan satu yang dari yang kotak gede tadi itu ya. Oke, jadi segitu aja teman-teman. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat. Link pembeliannya gue drop di deskripsi ya.